Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syarif Hidayatullah Lalistia dengan NIM 190411100005. Untuk video modul pertama ini adalah mengenai praktikum jaringan komputer dengan pertemuan 1, modul 1 dan modul 2. Saya akan menjelaskan tentang modul 1, ialah membuat kabel Ethernet crossover. Untuk latihan di modul 1 ini adalah latihan 1, latihan 2, latihan 3, di mana meliputi 1. Analisis standar cabling internet. Yang kedua, membuat dan mengunci ujung kabel TIA atau IA568B. Dan untuk latihan 3 kita uji coba kabel crossover internetnya. Untuk topologinya seperti ini, kita mempunyai dua PC, yaitu PC A dan PC B dengan IP address seperti berikut dan subnet masknya juga seperti berikut. Di tabel pengamatan selanjutnya, tujuan dari melakukan praktikum ini adalah analisis standar pengkabelan internet. Kita menganalisis diagram dan tabel untuk kabel internet standar TIA or EAE568E, dan juga menganalisis diagram dan tabel untuk kabel Ethernet standar TIA or EAE568B. Untuk latihan kedua ialah kita membuat kabel crossover internetnya dengan membuat dan mengunci ujung kabel TIA or EIS568A, dan membuat dan mengunci juga ujung kabel dari TIA or EIE568B. Untuk latihan ketiga ialah kita menguji kabel crossover internetnya apakah bisa terhubung antara PC A dan PC B, dan kita bisa mengujinya menggunakan kabel tester yang ada, dan kita coba menggunakan kabel crossover yang telah kita buat. Selanjutnya, kebutuhan perangkat yang digunakan untuk melakukan praktikum ini ialah 1. Kabel UTP ya. Selanjutnya ialah 2. Konektor RJ45, alat crimping RJ45, pemotong kabel, wire cutter, pengupas kabel atau wire striper, Ethernet kabel tester. Ini untuk percobaan latihan di latihan 3 dan 2 PC dengan Windows 10 atau Linux. Selanjutnya di latihan 1 ialah analisis standar kabel internet ya. Untuk latihan 1, langkah pertama kita analisis diagram dan tabel kabel internet untuk TIA or EIA568E. Langkah pertama ialah analisis diagram dan tabel kabel Ethernet TIA atau EIA568E. Kita lihat tabelnya di sini dengan pin number 1 sampai 8 dengan pin numbernya 22311 344 dengan warna yang berbeda-beda tentunya. Ini merupakan urutan dari warna yang kita masukkan kepada RJ45 untuk kabel Ethernet ini ya, TIA atau EIA568A yang 568A dengan pin position dari kiri ke kanan itu 1 2 3 4 5 6 7 8 dengan urutan seperti ini: putih hijau putih hijau putih hijau, putih oranye putih oranye putih, biru biru putih biru putih biru, oranye putih merah dan merah. Berikut video untuk langkah pertamanya. Kita potong kabelnya, setelah itu kita buka dan kita urutkan. Tentu saya seperti yang di urutan yang ada di gambar. Setelah diurutkan kita potong ujungnya. Setelah dipotong ujungnya, kita masukkan ke penghubung RJ45. Ini bagian yang sulit untuk dilakukan. Kita masukkan ke RJ45-nya. Setelah masuk, kita coba perkuat lagi menggunakan alat dari kita butuhkan untuk kita hubungkan ke RJ45-nya. Kita hubungkan seperti berikut sesuai dengan pin yang ada, selalu kita hubungkan. Tampilannya akan jadi seperti ini. Ketika setelah disambungkan dengan RJ45, lalu kita hubung. Coba kuatkan lagi supaya tidak putus. Alat sudah seperti ini, kabel sudah terhubung ke RJ45 nya.
Untuk kabel yang pertama sudah selesai kita buat sesuai dengan konfigurasi yang ada. Oke, selanjutnya untuk langkah kedua ialah analisis diagram dan tabel kabel Ethernet TIA or IAE 568B. Sama seperti yang 568A, cuman beda di tabelnya dan juga konfigurasi warna awalnya. Ini pin numbernya dari 1 sampai 8 dengan pair number 22311344 dengan wire color yang berbeda tentunya, ialah putih oranye dan juga warna oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat dan coklat, dengan urutan yang sama dari kiri ke kanan, ialah 1 sampai 8 dengan menggunakan RJ45 plug. Oke, ini menghubungkan ke RJ45 nya untuk langkah yang kabel yang kedua. Sama seperti yang langkah pertama, kita buka dulu kabelnya menggunakan pemungkas kabel ya. Pemungkas kabelnya kita buka, lalu kita akan sesuaikan pengkonfigurasinya seperti yang ada di tabel tadi. Yang pertama ialah putih oranye dan sebagainya ya, kita sesuaikan urutannya hingga dari kiri ke kanan itu 1 sampai 8. Itu sama seperti yang tadi ya, penggunanya kita potong ujungnya agar bisa dimasukkan ke ujung kabelnya. Setelah masuk ke RJ45 nya, tampilannya akan seperti ini. Agar lebih kuat lagi, kita akan menggunakan alat seperti di langkah pertama. Silakan, tampilannya akan jadi seperti ini sesuai dengan yang ada di langkah kedua untuk kabel yang TIA atau IAE untuk kabel yang 568B. Seperti ini. Itu kita coba hubungkan lagi ya, menggunakan alat seperti yang di langkah pertama sampai kuat. Sampai sudah selesai, tampilannya akan menjadi seperti ini dan siap pakai. Untuk selanjutnya ya, latihan 2 ialah membuat kabel Ethernet crossovernya. Satu kabel crossover mempunyai pasangan kedua dan ketiga pada konektor RJ45 pada ujung satu dibalik pada ujung lainnya. Seperti itu. Oke, kita yang pertama ialah membuat dan mengunci ujung kabel TIA 568A sama seperti yang tadi, kita kunci ujung kabelnya. Oke, kita ulangi langkah 1A sampai dengan 1G menggunakan skema pengkabelan untuk yang 568B untuk ujung lain. Jadi ini langkah-langkah untuk yang 568A sama kita juga lakukan di 568B. Selanjutnya ialah kita uji kabel crossover Ethernetnya. Nah, untuk langkah yang pertama ini opsional, kita menggunakan kabel tester yang ada apakah bisa terhubung atau tidak, ini opsional. Selanjutnya untuk langkah yang kedua, kita menghubungkan dua PC nya untuk PCA dan PCB menggunakan kabel Ethernet crossover yang telah kita buat tadi. Oke, selanjutnya di dalam PCA kita harus setting IP nya seperti berikut dengan subnet mask nya 24 bit dan partner Anda atau PCB nya ialah kita 192.168.1.2 dengan alamat default gateway dapat dibiarkan kosong. Berikut ini adalah video pengkonfigurasian dua PCA dan PCB ya. Untuk PCA menggunakan Windows 10 dan PCB menggunakan Linux. Kita kasih IP addressnya, kita masukkan 192.168, lalu habis itu masukkan subnet mask-nya. Setelah itu kita matikan firewall yang ada pada Windows kita matikan dulu, kita blok firewallnya, kita turn off kan Windows firewallnya. Kita sudah off kan. Selanjutnya kita akan ke PCB nya. Kita akan masukkan juga IP dari PCB nya.
ya. Kita add, lalu kita manual, lalu kita lihat addressnya tadi kita tambahkan. Oke, kita tambahkan 142 dengan dibiarkan alamatnya kosong dengan pasnya 24 ya. Oke, sudah selesai, kita save. Kita akan coba ping dari PCA atau PCB nya apakah menerima koneksi atau tidak. Untuk koneksi atau tidak, kita coba lihat. Kita menggunakan command prompt untuk PCA nya, kita ping ke PCB 192.168.10.2 ya. Kita ping ya, dan PCB menerima koneksi dari PCA, dan PCB kita akan coba ping ke PCA, PCB ke PCA. Kita coba ping dari PCB ke PCA dengan comment ping IP dari PCA nya, apakah PCA menerima koneksi dari PCB ya. Kalau muncul seperti ini berarti PCA dan PCB sama-sama menerima koneksi, dan berarti pembuatan kabel kita sudah sukses. Selanjutnya ialah mengenai pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, apakah menurut Anda bagaimana dari proses pembuatan kabel yang paling sulit dilakukan? Kebanyakan orang dan juga menurut pendapat saya, untuk memasukkan kabel dengan urutan yang benar ke dalam RJ45 itu merupakan bagian yang tersulit, karena ya kabelnya kecil-kecil dan kita harus teliti untuk memasukkan ke plug RJ45 nya. Jika salah, kita tidak akan bisa menghubungkannya dengan PCA dan PCB. Dan pertanyaan kedua, mengapa Anda harus belajar dalam membuat kabel jaringan jika Anda dapat dengan mudah membeli yang sudah jadi? Biasanya dalam lingkungan produksi atau pabrikan, untuk pembelian kabel crossover Ethernet ini mungkin memakan harga yang mahal, dan untuk diganti pembuatan kabel crossover ini memang sangat sederhana. Dan sebenarnya untuk pembuatan crossover Ethernet ini sangat sederhana, maka dari itu kita perlu untuk mempelajarinya agar tidak membelinya juga, maksudnya untuk mengirit ya, karena pembuatan kabel Ethernet crossover ini bisa dibilang cukup mudah dan hanya menyambungkan kembali setiap ujung-ujungnya seperti itu ya. Sekian dari saya untuk penjelasan dari modul 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.